Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 baik pertama sampai dengan yang kedua. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam menghibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, berbayang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Mari kita habiskan ibadah penghiburan kita pada malam hari ini. Demi nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kegelagaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat kelegaan bagi jiwamu. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kelimpahan rezeki yang boleh kami dapat, kesehatan yang boleh kami alami, dan segala peristiwa-peristiwa dunia ini yang senantiasa menyertai kami. Terlebih khusus Tuhan, pada pagi hari tadi kami boleh mendapatkan sebuah peristiwa di mana saudara kekasih kami, Bapak kami, opung kami, almarhum Bapak Barita Sirait telah Tuhan panggil untuk bersama-sama masuk ke dalam kerajaan-Mu. Tuhan, sungguh kami bersedih, sungguh kami merasa kehilangan, terutama Tuhan keluarga besar Sirait yang ada pada malam hari ini. Tuhan, ajarlah kami agar dalam segala situasi apapun senantiasa untuk mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, keluarga besar Sirait yang boleh berduka pada malam ini, tetap Tuhan berikan penghiburan, karena sesungguhnya penghiburan sejati adalah berasal daripada Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami ingin melaksanakan kebaktian penghiburan pada keluarga. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Ampunkanlah Tuhan segala dosa-dosa kami, baik dalam perkataan, pikiran, atau perbuatan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, agar ya Tuhan kami semakin layak meminta, memohon hanya kepada-Mu saja.
Inilah doa kami Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Nini Tanamal, sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 358, bait pertama dan yang keempat. Sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, khususnya untuk keluarga, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami tahu bahwa peristiwa kematian membuat kami berduka. Tapi inilah hidup kami. Kami harus kembali kepada Sang Pencipta, karena hidup kami adalah milik Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini, Engkau telah memanggil orang tua kami, yang kami kasihi, Bapak Barita Sirait. Peristiwa ini mengagetkan, tetapi kami harus siap. Dan biar kebenaran firman Tuhan, itulah yang meneguhkan hati kami, dan menguatkan kami, dan kami harus tetap berdiri bersama dengan Engkau. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini boleh menguatkan kami, khususnya bagi keluarga besar Sirait Simanjuntak. Dan kami percaya kasih setia Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Biarlah pada malam hari ini semua keluarga besar, khususnya Ibu Kasih, Ibu Sirait, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan baca satu ayat dari Filipi pasal 4 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi saya bacakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terpujilah nama Tuhan. Saya mau bertanya kepada kita semua,
Apa yang membuat kita susah hari ini? Semua orang hari ini tingkat stres sangat tinggi. Tingkat ketakutan sangat tinggi. Bahkan tingkat kekhawatiran pun sangat tinggi. Bahkan nilai sakit pun sangat tinggi. Bahkan nilai kematian pun sudah di depan mata. Semua kita hari ini sedang berjuang hidup dan mati hanya gara-gara virus corona. Semua orang tidak terkecuali pendeta. Pendeta pun manusia. Dan pendeta pun sedang berjuang untuk menghadapi hidup dan mati. Saya satu hari berhadapan dengan berita di media sosial teman-teman saya, minimal 3 orang. Setiap kali buka Facebook, buka WA, buka Instagram, pasti minimal 3 orang yang meninggal dunia. Saya berpikir, apakah waktu saya sudah dekat? Semua kita dibawa untuk merenung hari ini, berapa layaknya kita hidup. Pertanyaannya, kita berharap kepada siapa? Nah, di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, ini tulisan Rasul Paulus. Dan tulisan ini dia buat di dalam penjara. Kondisinya, hidupnya tertekan. Hidupnya punya masalah. Hidupnya punya penderitaan. Hidupnya susah. Tapi bukan karena kejahatan, tapi untuk menyatakan kebenaran. Tetapi dia bisa katakan kepada dirinya, segala perkara. Perkara yang bagaimana? Perkara yang dihadapi adalah segala sesuatu. Baik dalam suka, baik dalam duka, baik dalam kondisi gembira, baik dalam kondisi patah hati, atau bagaimanapun. Segala perkara itu dia hadapi. Bahkan ketika dia mau berbicara kepada orang lain, bicara untuk hidup takut akan Tuhan, dia harus menjadi teladan. Itulah Paulus. Bagaimana dia harus berkata kepada orang segala perkara dapat kutanggung, sedangkan orang yang berbicara takut dan khawatir. Ini pun akan berbicara kepada diri saya sebagai pelayan Tuhan. Pendeta seakan-akan pintar sekali berbicara. Kuatlah, jangan menangis, berharaplah pada Tuhan. Tapi ketika fakta membuktikan, banyak orang mengalami ketakutan dan pengharapannya tidak jelas. Tuhan mau malam hari ini mengajak kita semua, saya dan semua kita. Bisakah kita bisa berkata seperti Rasul Paulus? Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Saya terakhir ketemu Bapak Sirait tanggal 3 Januari. Opung masih datang ke gereja berdoa. Tanggal 3 Januari itu kami belum ada yang offline. Kami ibadah sampai hari ini masih online. Tapi Opung datang. Padahal situasinya Opung sudah lansia. Sebenarnya dilarang untuk ke gereja. Tapi hamba ini luar biasa. Opung ini luar biasa, masih berapi-api. Dia berharap bahwa dia bisa beribadah tatap muka. Meskipun di gereja waktu itu tanggal 3 Januari kurang lebih 15-20 orang. Tetapi Opung duduk di belakang dan dia mendengarkan firman. Dan pada saat itu saya yang pimpin. Saya percaya semua itu bukan kebetulan. Tapi disitulah saatnya Opung membutuhkan Tuhan. Di saat itulah orang tua kita ini cari Tuhan. Ketika mungkin ada pergumulan. Siapa yang tahu Opung sakit? Siapa yang tahu Opung punya pergumulan? Tidak ada yang tahu. Dan ketika tadi pagi Pak Bari datang ke gereja jam 6 pagi. Bu Pendeta, Bapak telah pergi. Semua orang kaget. Tidak pernah tahu kapan sakit. Tidak pernah tahu ada pergumulan apa. Tapi peristiwa kematian itu tiba-tiba. Berarti kematian itu tipis bedanya dengan hidup. Maka kita semua dibawa untuk bisa mengerti dan menghargai hidup. Sejauh mana kita butuh Tuhan. Apakah ketika kita susah baru kita cari Tuhan? Ketika kita
saat baru kita merengek sama Tuhan. Tuhan mau susah, senang, duka, bahkan juga sukacita, tetap cari Tuhan. Maka Paulus berkata, segala perkara. Jadi kondisi tidak enak ataupun enak, tetap cari Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih telah subscribe, like, dan komen channel YouTube ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.